Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2026. Optimisme tersebut didasari dengan strategi pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5%. Suku bunga SBN di kisaran 6,9%. Nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 rupiah per dolar. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2025-2026 dan penyampaian RAPBN tahun sidang 2026 mengenai target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026 yang diharapkan bisa menyentuh angka 5,4%. Upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi di atas 5% tersebut akan dilakukan melalui pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Presiden menegaskan, pemerintah akan mendorong peran APBN lebih proporsional. APBN akan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik bagi rakyat. Sedangkan untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan memberikan keuntungan komersial, pemerintah akan mengoptimalkan peran Danantara termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif. Pemerintah juga akan terus mendorong skema pembiayaan kreatif dengan memberdayakan peran Danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan inovasi pembiayaan, sehingga tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menakar target pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 sebesar 5,4%, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Angga Wira, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, dan juga Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Prof, Telisa, apa kabar? Baik, halo semuanya. Salam kemerdekaan. Salam kemerdekaan, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian Mas Angga, apa kabar? Baik, Pak Pras, merdeka. Merdeka. Salam sehat, Prof. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Nah, bicara mengenai kondisi perekonomian, mungkin akan direview terlebih dahulu nih dari Prof. Telisa. Seperti apa sih kondisi realnya saat ini dari sisi perekonomian maupun dunia usaha hingga saat ini, Prof. Telisa? Iya, kalau Mas Pras, kita pernah mendiskusikan ya Ya. terkait dengan antara real dengan data. Karena kan sampai saat ini memang masih ada perdebatan terkait dengan data. Walaupun ya sudah kita tidak perlu terlalu berlama-lama di perdebatan data. Kita assume bahwa memang ekonomi tumbuhnya 5,12% ya di triwulan 2. Artinya ada perbaikan. Kalau kita melihat kondisi di lapangan, memang di triwulan 2 itu kan perbaikan itu dari adanya stimulus-stimulus juga yang dilakukan oleh pemerintah ya. Harapannya kan seperti itu. Jadi pertumbuhan investasi cukup baik kalau dilihat dari angkanya. Pertumbuhan konsumsi masyarakat juga mengalami perbaikan. Karena kan pemerintah memang memberikan beberapa stimulus seperti bantuan subsidi upah ya, itu yang langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya bansos ya, tetapi masyarakat yang rentan itu juga diberikan subsidi upah. Nah, itu mungkin membantu dari sisi daya beli. Cuma memang yang kemarin belum sinkron kan data indeks di manufaktur ya. Jadi mungkin kita bisa dapat dari data juga dari korporasi sebetulnya seperti apa, terutama yang bergerak di industri pengolahan. Jadi sebetulnya kalau dari PMI manufaktur itu memang kita itu belum terlalu ekspansif, tetapi dari data pertumbuhan PDB-nya, pertumbuhan sektor industri itu cukup pesat seperti itu. Jadi
sinkronisasinya aja ya antara masalah data yang PMI Manufacture Index itu atau Purchasing Manager Index dengan data pertumbuhan sektor manufakturnya. Jadi ya tapi kita asumsikan lah memang manufaktur itu memang menggeliat karena kan pemerintah memang punya program hilirisasi di mana hilirisasi ini kan pastinya juga meningkatkan industri manufaktur. Jadi secara data industri manufaktur keberhasilan dari hilirisasi itu memang sudah mulai terlihat. Nah, itu juga mungkin yang membantu mendorong pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 2 itu lumayan cukup baik gitu ya, seperti Oke. itu. Jadi ada perbaikan-perbaikan lah dibandingkan dengan sebelumnya itu sudah mulai kelihatan ada geliat-geliat itu gitu. Ya meskipun Baik. tadi ada tekanan global kan sebenarnya, Ya. cuman tekanan globalnya mungkin baru akan dirasakan di triwulan-triwulan ke depan yang harus kita antisipasi. Baik, Prof. Nah, terkait dengan target dari sisi pertumbuhan ekonomi sendiri, bagaimana begitu yang sudah disampaikan Presiden begitu? Anda melihat 5,4% begitu. Ini optimistis atau moderat sebenarnya, Prof. Telisa? Ya, itu optimistis ya tentunya, karena kan memang dalam historikal kita 3 tahun terakhir ini kan 5,4 itu sulit dicapai Oke, sebetulnya. Apa namanya? Karena kita rata-rata kan di kisaran 5 sampai 5,1 ya rata-rata 3 tahun terakhir. Jadi once 5,4 itu kan berarti di atas rata-rata historis. Berarti sebetulnya cukup tinggi. Tapi harapannya memang dilakukan kebijakan-kebijakan yang out of the box untuk mencapai target 5,4. Jadi kalau saya sih melihat nggak masalah kita punya target segitu optimistis ya yes. menyebarkan optimisme karena pemerintah tentu harus bagus kita apresiasi memberikan optimisme tapi optimisme itu harus disertai dengan realitas kebijakan-kebijakan dan dukungan yang dilakukan apa gitu loh oleh pemerintah untuk ke 5,4 itu yang lebih penting menurut saya daripada kita berdebat masalah angkanya mendingan Oke, apa langkah-langkah untuk mencapai itu yang real misalkan dirasakan nih oleh teman-teman Pak Angga oleh pengusaha-pengusaha muda oleh pengusaha Kadin Apindo apa misalkan deregulasi besar-besaran di sisi perizinan, wah itu luar biasa. Deregulasi di logistik atau apa namanya, bagaimana kita menekan logistik cost kita. Nah itu, jadi harus disertai dengan narasi kebijakannya apa yang nanti akan langsung dirasakan oleh dunia usaha ataupun masyarakat. baik. Nah, ini menarik. Mas Angga, lantas bagaimana kalau Anda melihat dengan kinerja perekonomian nasional saat ini dunia usaha, kemudian dengan optimisme target pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2026 mendatang 5,4% ini, Mas Angga? Iya, Mas Pras. Pertama, kita memberikan apresiasi ya atas apa-apa yang sudah dilakukan pemerintah. Oke, Memang kalau kita lihat memang ini ada strategi yang berbeda ya. Strategi program ya di apa namanya di masa Pak Jokowi dan di Presiden Prabowo ini. Kalau saya lihat memang Pak Presiden Prabowo ini mengharapkan adanya pertumbuhan yang berbasis desa ya dengan memang kalau kita lihat daripada program-program unggulan yang ada itu kan memang diguyur kepada program-program yang berbasis masyarakat ya misalnya program makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, which is itu memang diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan, Mas Pras. Jadi kalau memang program ini bisa konsisten dan sukses, saya yakin bukan hanya 5,4%, ini pertumbuhan bisa di atas 6%. Nah, memang PR-nya ini kan bagaimana angka-angka kuantitatif daripada program yang ada ya, misalnya jumlah dari Koperasi Merah Putih, dapur makan bergizi, ini kan masih jumlah kuantitatif ya. Nah, kalau memang jumlah kuantitatif ini bisa dikonversi menjadi jumlah yang sifatnya kualitatif, ini saya yakin ini mampu menggerakkan perekonomian di pedesaan. Nah, ini desa akan tumbuh menjadi pengungkit ekonomi. Ini yang saya rasakan menjadi salah satu PR ya, oke. tantangan ke depan yaitu bagaimana pemerintah mampu menerapkan kebijakan yang konsisten dan tentunya dikombinasi lagi dengan keberanian daripada sektor usaha untuk berinvestasi. Tapi saya lihat misalnya dalam program makan bergizi gratis ini, Mas Pras, Ya. ini kan terbukti memang sudah ada continuous improvement ya dari yang awal banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran, tapi kami melihat dari HIPMI ya progresnya sudah cukup baik dan ini memang melibatkan benar-benar sektor swasta untuk berinvestasi. Bayangkan saja satu dapur itu investasi dari sektor swasta itu kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Dikalikan aja jumlah dapur existing yang sudah ada itu kan
jumlahnya bisa mencapai Iya. triliunan kan sebenarnya Mas Pras ya. Di sisi lain memang program itu nanti kalau memang bisa mengkonekkan atau menumbuhkan suatu ekosistem supply chain di pedesaan Ya. gitu ya, itu saya rasa itu akan menggerakkan perekonomian dan memberikan nilai tambah, dan di sisi lain juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, saya rasa itu Oke. hal-hal yang kunci yang saya lihat pemerintah coba melakukan. Di sisi lain juga program konsistensi terhadap program hilirisasi ini menjadi salah satu Ya. poin yang kita harapkan juga. Begitu Mas Baik, Pras. ada beberapa program prioritas begitu memang Kopdes Merah Putih, kemudian MBG dan juga hilirisasi yang nanti diharapkan mungkin menjadi game changer untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depannya, terutama di tahun 2026. Dan kita tahu juga pengelolaan fiskal yang sehat, tadi juga disampaikan efektivitas transformasi ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat ini menjadi dasar pemerintah nih dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi kita di tahun depan 5,4%. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Prof. Telisa dan Mas Angga, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Iya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro di tahun depan seperti apa. Ini dia yang sudah disampaikan dalam RAPBN tahun 2026 mendatang, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan bisa menyentuh 5,4%, sementara tahun ini di 5,2%. Inflasi mencapai 2,5%, suku bunga SPN 10%-nya 5,4%, nilai tukar rupiah dipatok Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, sementara harga minyak mentahnya mencapai $70 Amerika per barrel. Sementara lifting minyak mentah sekitar 610 barrel per hari, lifting gas buminya 984.000 barrel setara minyak per hari. Itu dia untuk asumsi dasar ekonomi makro di tahun 2026. Berikutnya kita lihat dari sisi agenda prioritas di era APBN tahun 2026 ini apa saja. Yang pertama ada wujudkan ketahanan pangan sebagai pondasi kemandirian bangsa, kemudian memperkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa, kemudian membangun generasi unggul melalui makan bergizi gratis dan wujudkan pendidikan bermutu. Slide berikutnya kita lihat apa saja ada hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata, kemudian menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Kopdes ataupun Kelurahan Merah Putih, perkuat pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa dan mempercepat investasi dan perdagangan global. Ini dia agenda-agenda prioritas era APBN di tahun depan. Selanjutnya kita cermati dari sisi rancangan arsitektur untuk APBN 2026 itu seperti apa. Alokasi belanja negara sekitar 3.700-an triliun, kemudian target pendapatan negaranya 3.100-an triliun, defisit APBN sekitar 2,48% PDB atau 638,8 triliun, dan juga mengembangkan pembiayaan kreatif inovatif yang lebih masif, jadi tidak hanya mengandalkan APBN. Desain APBN tetap fleksibel agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Angga Wira, Sekjen HIPMI, kemudian juga Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah ini menarik Prof, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah Anda melihat seperti apa sih asumsi dasar makro, kemudian dari sisi target pertumbuhan ekonomi yang Anda sampaikan juga ini optimisme yang cukup tinggi yang disampaikan pemerintah begitu kepada seluruh rakyat Indonesia, Prof? Ya, kalau saya melihat angka-angka itu tentu sudah dikaji oleh pemerintah ya, melihat berbagai kondisi global, resiko-resikonya itu sudah diperhitungkan Oke. kepada harga minyak. Tadi kan harga minyak masih di 70 USD, kalau sekarang kan sekitar 63-an ya. Jadi Oke. ada potensi kenaikan harga minyak, resiko itu ada karena geopolitik kan masih panas ya. Jadi Betul. otomatis harga minyaknya mungkin masih dipatok di 70, walaupun bisa jadi meleset ya, kita nggak pernah tahu karena geopolitik sekarang kan sangat rentan ya, Yes. VUCA ya, volatile, uncertain, ambigu gitu kan, kompleks gitu. Jadi ya mungkin aja bisa lebih dari 70, tapi kita berharap sih itu sudah diperhitungkan resikonya di harga minyak ya. Terus kemudian di nilai tukar. Nilai tukar sekarang kita memang cenderung lebih kuat di 16.200-an, tapi tetap ada potensi untuk lebih melemah. Makanya di sini pemerintah mematok 16.500. Jadi menurut saya sih sudah cukup realistis. Cuma memang
inflasi juga masih so-so karena kita juga cukup baik inflasi di sisi pangan, administered price terkendali gitu ya. Jadi resiko di inflasi saya setuju di angka tersebut. Memang di pertumbuhannya ini sih yang agak apa ya, maksudnya kalau para ekonom kan cenderung lebih konservatif ya. Iya. Memang gitu, maksudnya selalu seperti itu polanya. Jadi pemerintah tuh cenderung asumsinya lebih tinggi, nanti ekonom tuh biasanya cenderung lebih rendah gitu. Ya lebih rendah dari angka pemerintah gitu ya. Misalkan kalau ekonom prediction sebagus-bagusnya kita 5,2 sampai 5,3, tapi pemerintah punya view mungkin 5,4. Tapi itu tadi sebetulnya kalau program-program prioritas itu tadi yang disampaikan oleh Pak Angga itu berjalan ya, yang tadi Iya. ketahanan pangan, energi, program-program MBG, Hmm. program-program 3 juta rumah, Koperasi Merah Putih itu bisa diwujudkan, itu sebetulnya bukan hal yang tidak mungkin kita pertumbuhan ekonominya Hmm. tinggi. Yang pasti tapi kita ingin menjaga bahwa apapun itu, kebijakan itu terus untuk menyasar masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat, bisa dirasakan langsung. Dan kemudian angka-angka ini jangan sampai sekedar jargon, maksudnya angka-angka ini harus dirasakan menjadi sesuatu buat masyarakat ya. Jadi masyarakat tuh merasakan gitu loh peningkatan angka-angka ini. Jadi harapannya juga independensi dari BPS ataupun lembaga yang menghitung data-data Hmm. itu juga tetap dijaga gitu. Karena itu tadi apa namanya, kita tidak ingin angka-angka ini sekedar statistik gitu, tapi memang realnya di masyarakat itu Iya, memang terasa lebih baik begitu loh. Itu betul. yang harus tetap Hmm. dijaga. Kami sangat berharap kepada pemerintah dan sangat Iya. mengapresiasi Hmm. harapannya nanti data-data ini tetap terjaga seperti itu dan tetap Oke, dirasakan oleh masyarakat langsung gitu baik. hasil pembangunan ini. Ya, itu dia terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro di tahun depan. Nah, pengelolaan fiskal yang sehat, efektivitas transformasi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar pemerintah ini dari kacamata HIPMI sendiri bagaimana? Apakah memang ini menjadi modal dasar juga kita untuk bisa menggapai pertumbuhan ekonomi di 5,4% tahun depan ini, Mas Angga? Iya, tadi Prof juga sudah menjelaskan ya Ya, bahwa transformasi ekonomi ini kan perlu konsistensi kebijakan kebijakan gitu Mas Pras. Nggak bisa apa namanya kebijakan itu dirasakan dalam jangka pendek gitu ya. oke. Impact-nya gitu loh. Dan Ya, tadi angka-angka kuantitatif itu kan harapannya bisa diterjemahkan dalam hal-hal yang secara kualitatif itu dirasakan kan gitu. Nah, ini menjadi PR ya saya rasa, dan memang perlu perlu juga pemerintah daerah dalam hal ini juga kreatif ya. Nah, tadi kan seperti untuk misalnya menggerakkan APBD gitu kan. Sekarang kan banyak isu teman-teman di daerah misalnya menaikkan pajak secara secara besar-besaran gitu ya. Nah, ini mungkin perlu pendekatan-pendekatannya lebih kreatif di samping cara-cara yang sangat-sangat tradisional itu. Jadi hal-hal yang kreatif itu saya rasa diperlukan sehingga bisa menopang program-program yang sudah didorong oleh pemerintah pusat itu loh Mas Pras. Misalnya ya, contoh tadi kan seperti ada makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih. Ini kan sebenarnya toolsnya kelembagaannya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana pemerintah daerah juga mampu mengharmonisasi program yang sudah turun ke daerah dengan bagaimana membangun kekuatan ekonomi di daerahnya gitu Mas Pras. Sehingga uang yang berputar di daerah itu tidak keluar gitu Mas Pras. Jadi benar-benar bertumbuh. Ini yang seperti tadi Prof sampaikan, jadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Bayangkan aja misalnya satu kabupaten ya. sekarang bisa mendapatkan lebih dari tambahan satu mungkin ratusan miliar ya Mas Pras ya Hmm. dari program MBG. Itu kan sebenarnya Oke. langsung jatuh ke programnya gitu, ke titiknya gitu. Tapi kan kalau memang sumber bahan bakunya tidak tersedia atau tidak dikelola kan itu bisa lari lagi keluar. Nah, ini pentingnya pemerintah daerah menangkap program-program tersebut dan membuatnya Hmm. menjadi suatu ekosistem. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kalau ekosistem ini bisa berjalan dengan baik ya, bukan hanya 5,4%, ini saya lihat 6% juga bisa nih trajektorinya bisa tumbuh ke arah sana. Tapi ini kan sekali lagi PR ya. Hmm. PR-nya ini Oke. bagaimana memang menciptakan suatu kemampuan daripada SDM lokal untuk mengabsorb program ini. Jadi tidak lagi program ini bersifat konsumtif, tapi sebenarnya program ini adalah trigger untuk menciptakan
suatu suatu program-program yang memang bisa produktif di masyarakat, Mas Pras. Oke, dan kita tahu juga pemerintah akan memperluas dan mempercepat hilirisasi di sejumlah sektor. Ada pertambangan mineral batu bara, pertanian, perikanan, energi, kemudian kita tahu juga ada timah ekosistem baterai dan lain-lain begitu. Apakah ini menjadi indikasi bahwa iklim investasi di tahun depan akan semakin kondusif? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, Prof. Telisa dan Mas Angga. Kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Pak Mis. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Telisa Valianti dan juga Mas Angga Wira dari HIPMI. Baik, langsung saja kita akan cermati dengan informasi yang tadi sudah kita sampaikan, kemudian bahwa hilirisasi apakah bisa menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan HIPMI. Mas Angga, Anda melihat bagaimana? Hilirisasi yang selama ini juga memang terbukti juga bisa meningkatkan dari sisi pendapatan negara, kemudian iklim investasinya apakah semakin baik, kemudian tahun depan juga akan lebih baik lagi dengan fokus yang semakin kuat juga di hilirisasi nih Mas Angga. Ya, saya lihat Pak Presiden dalam pidato kenegaraan memang menaruh perhatian sangat fokus ya ke Danantara ya. Oke. Pertama, beliau juga mengkritisi pengelolaan BUMN yang selama ini mungkin dianggap tidak optimal ya. Banyak keuangan yang memang dikonsumtif. Jadi saya mengapresiasi misalnya dengan langkah penghapusan tantiem ya, dengan tersebut ada penghematan. Oke. Tapi yang lebih penting menurut saya bagaimana Danantara dan BUMN ini mampu menjadi lokomotif kolaborasi dengan pihak swasta. Nah, ini yang saya lihat skema-skema kolaborasi dengan pihak swasta ini harus benar-benar bisa win-win solution, Mas Pras ya. Oke. Kalau ini bisa tercipta, saya rasa sektor swasta makin berani untuk melakukan kolaborasi dengan BUMN dan pastinya banyak tercipta peluang-peluang bisnis yang lain. Saya rasa kuncinya adalah bagaimana BUMN bisa lebih agile dan fleksibel dalam konteks berkolaborasi dengan pihak swasta. Itu Mas Pras. Baik, baik. Nah, Prof. Telisa, Anda melihat bagaimana tahun depan begitu? Nampaknya beban APBN juga akan coba direduksi begitu, dalam artian kita ada Danantara di sana, kemudian bagaimana hilirisasi bisa menjadi game changer, investasi diharapkan lebih tinggi lagi untuk bisa menjadi pendorong ekonomi kita begitu, penciptaan lapangan kerja dan juga penerimaan negara di tahun 2026 ini, Prof. Ya, sinergi antar berbagai hal yang disebutkan menurut saya itu suatu terobosan yang baik juga untuk mencapai pertumbuhan yang kita cita-citakan itu. Jadi Iya. tidak tergantung kepada APBN. Betul, setuju banget bahwa sinergi antara pembiayaan antara swasta dengan APBN itu perlu. Nah, biasanya salah satu faktor dari keberhasilan sinergi yang PPP ya. Banyak hal tuh PPP apa yang bisa sukses atau gagal. Nah, PPP yang sukses itu adalah apabila pemerintah memberikan jaminan kepastian. Jadi misalkan Oke. karena itu sangat penting, terutama masalah politik ya. Apakah misalkan stabilitas politik itu terjadi sehingga ke investasi tidak akan berpengaruh. Nanti tidak tiba-tiba regulasi berubah di tengah Oke. jalan dan seterusnya. Kayak kasus-kasus kemarin ya, misalkan MRT sempat tertunda dan sebagainya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi harus ada garansi. Di dalam PPP itu yang pasti government guarantee dan Oke. stabilitas politik dan stabilitas dari regulasi, kepastian perizinan, kepastian dari regulasi, kepastian hukum itu menjadi sangat penting. Itu kuncinya kalau swasta mau masuk di dalam pembiayaan supaya tidak mengandalkan kepada APBN. Dan tadi mengenai Danantara, kebetulan kami juga di tim ini ya banyak melakukan kajian terkait Danantara di sekolah-sekolah kepemimpinan kami itu juga ada kemarin juga ada seminar Danantara dan sebagainya. Jadi di dalam seminar tersebut tuh muncul ya ataupun diskusi-diskusinya bagaimana Danantara itu sebetulnya sangat berpeluang sebagai sovereign fund itu kemudian bisa membiayai program-program prioritas tapi tetap menguntungkan, jangan sampai program-programnya hanya yang rugi, nanti Danantaranya sendiri yang akan kena tentunya. Nah, jadi bagaimana Danantara juga menyeimbangkan investasi yang sifatnya ke agent of development dengan investasi dia sebagai sovereign wealth fund yang harus menguntungkan. Nah, itu harus kombinasinya tuh harus pas gitu. Jangan semuanya agent of development gitu kan. Oke. Dan proyek-proyek yang dipilih pun ada proyek-proyek yang visible. Nah, kemarin kalau kita bicara kalau tidak salah Menteri SDM Pak Bahlil sudah menyampaikan ini loh, ada 600 triliun proyek-proyek yang potensi dibiayai oleh Danantara termasuk energi baru terbarukan, proyek petrochemical dan lain sebagainya. Nah, itu tuh nanti dilihat oleh Danantara mana yang visible untuk dilakukan dan dengan itu bisa menciptakan lapangan kerja baru harapan kita. Jadi dengan Danantara masuk ke proyek-proyek tersebut
tersebut ke Ya, prioritas nasional itu bisa oke. menciptakan lapangan kerja dan ekosistemnya tuh terbentuk gitu. Jadi Hmm, hilirisasi itu nggak bisa sendiri. Nanti ada faktor SDM-nya, teknologinya, SDM juga terutama tuh sangat penting nanti di hilirisasi. Jangan sampai hilirisasi ya, isinya SDM asing. Kita belum siap. Nah, jadi ekosistem tadi saya setuju dengan Pak Angga. Ekosistemnya harus kita bentuk supaya nilai tambah itu kita rasakan. Dan kemudian tadi dari sisi pembiayaan memang harus inovatif supaya tidak membebani APBN. Jadi menurut betul. saya itu betul, saya setuju tantiem tadi itu juga sangat penting ya untuk mendorong agar BUMN kita tuh lebih efisien dan lebih bisa berkontribusi pada pembiayaan pembangunan. Baik, itu dia Prof. Analisis yang menarik bahwa memang target pertumbuhan 5,4% ini cukup optimistis, tapi dengan tadi kebijakan fiskal yang semakin membaik, kemudian bauran kebijakan, kolaborasi, kemudian dan antara peran swasta begitu yang bisa menjadi motor penggerak perekonomian diharapkan benar-benar bisa terwujud begitu sambil kita mungkin dari saat ini bisa menyusun kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan win-win solution bagi negara, pelaku usaha dan juga dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Prof. Telisa, kemudian Mas Angga, terima kasih banyak atas informasi update yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDXL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Prof. Telisa, Mas Angga. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Mas Pras, Prof. Talisia. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan belanja negara tahun 2026 yang dipatok 3.786 triliun rupiah. Ya, pemerintah mengalokasikan belanja negara senilai 3.786,5 triliun rupiah dalam rancangan APBN 2026 dan dari alokasi tersebut sebanyak 1.376,9 triliun diantaranya akan disalurkan ke daerah. Hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak global, arsitektur APBN 2026 dirancang sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan 3.786,5 triliun rupiah. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Defisit APBN dirancang 638,8 triliun rupiah atau 2,48% PDB. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Gedung MPR DPR DPD RI pada pekan lalu. Kepala negara mengatakan APBN 2026 didesain tetap fleksibel agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan dalam perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, dari total belanja pemerintah pusat sebesar 3.136,5 triliun rupiah dalam RAPBN 2026, sebesar 1.376,9 triliun diantaranya akan mengalir dan dinikmati masyarakat di daerah. Belanja pemerintah pusat ya yang 1.498 tadi plus yang di BUN sebetulnya yang langsung dinikmati masyarakat di masing-masing daerah. Kan ini sering sekarang beberapa pemerintah daerah menyampaikan, oh kami membutuhkan untuk membantu masyarakatnya. Masyarakatnya banyak mendapatkan bantuan juga langsung dari pemerintah pusat. Makanya Presiden tadi di dalam pidatonya juga menyampaikan belanja pusat dan daerah harus menjadi satu arah. Menurut Sri Mulyani, langkah ini adalah bentuk penyelarasan antara belanja pusat dan daerah yang menjadi fokus utama APBN 2026. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan belanja negara tahun 2026 dipatok 3.786 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga ada Pak Ahmad Akbar Susamto, beliau adalah Direktur Riset Core Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Sarmila, apa kabar? Baik Mas Prasetyo, baik Alhamdulillah. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Ahmad, apa kabar Pak? Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini Pak Ahmad, mungkin bisa review terlebih dahulu ya terkait dengan kebijakan alokasi belanja negara selama ini seperti apa ini Pak Ahmad?
Ya, kalau kita lihat RAPBN 2026 ini masih ekspansif ya. Ekspansif dalam artian bahwa belanja ditetapkan lebih besar daripada pendapatan. Gitu ya. Kita tahu belanjanya direncanakan mencapai 3.786,5 triliun, sementara pendapatan negara ditargetkan sekitar 3.147,7 triliun. Artinya ini kita menggunakan anggaran defisit, dan defisit itu artinya ekspansif satu. Kalau dilihat dari angka tahun lalu ya, juga ini mengalami peningkatan gitu ya, secara nominal. Oke. Dan ini juga menunjukkan bahwa walaupun sebagian lebih karena menyesuaikan dengan nilai uang gitu ya, karena ini kan nilai nominal tadi ya. Tapi sebagian juga menunjukkan bahwa pemerintah ingin tetap memainkan peran yang penting dalam perekonomian dengan anggarannya. Baik, nah dari kacamata pelaku usaha sendiri, Kadin melihat bagaimana Bu Sarmila dengan alokasi belanja negara selama ini begitu? Apakah memang sesuai dengan harapan kemudian bisa menjadi penggerak juga untuk sektor usaha di Indonesia? Alhamdulillah Mas Prasetyo, saya belum pernah ya di awal APBN ini segembira yang sekarang ini gitu ya. Kenapa pengusaha senang sekali dengan pemberitahuan atau pengumuman Presiden bahwa APBN-nya sudah akan mencapai 3.765,5 triliun dan 1.400-nya akan dikirim ke daerah. Ini membuat geliat ekonomi langsung di hari saat pengumuman itu, IHSG-nya naik ya Mas menjadi 8.000. Jadi langsung harga IHSG-nya tuh meningkat menjadi 8.000 dan itu tertinggi di masa ini dari mulai 1 tahun terakhir ini. Oke. Sambutannya hangat. Dan saya apresiasi ini kali ya APBN yang luar biasa membuat dinamika dan greget ya untuk ekonomi kita akan tercapai pertumbuhannya 5-8% itu insya Allah akan bisa kita capai bersama. Baik. Tapi kalau kita lihat dengan secara khusus begitu terkait dengan realisasi belanja negara tahun ini yang disantaikan sebagai bantalan lah dalam menghadapi dinamika ekonomi domestik dan global, Pak Ahmad, menurut Anda apakah ini cukup kuat begitu? Ya, baik. Jadi tadi sebenarnya saya masih separuh gitu. Jadi tadi saya ulangi, tadi saya katakan bahwa APBN 2026 ini ekspansif, tetapi perlu hati-hati, ada komanya di situ. Oke. Komanya adalah bahwa ekspansi itu didirikan di atas fondasi yang agak kopong dan rapuh kalau nggak hati-hati. Oke. Kenapa saya katakan begitu? Jadi yang saya maksud begini, dari sisi belanja misalnya, dari sisi belanja memang belanjanya meningkat dan itu bagus, ekspansif tadi kan katakan. Tapi kemudian kalau kita lihat detailnya, di antara belanja yang besar, misalnya nih 599 triliun itu akan digunakan untuk sekadar bayar beban utang. Beban bunga utang maksud saya. Gitu. Yang itu jelas nggak akan berikan nilai produktif bagi perekonomian. Kan itu kan cuma dialokasikan aja. Jadi kayak gede tapi ada kopongnya, ada yang bolong di dalam APBN itu. Gitu. Yang itu nggak bisa dipakai ngapa-ngapain, cuma bayar bunga utang saja. Juga ada sebagian yang dipakai untuk cicilan pokok utang gitu. Jadi sebenarnya belanja realnya nanti gitu ya, belanja yang sesungguhnya benar-benar bisa digunakan oleh pemerintah untuk membantu perekonomian nggak akan sebesar itu gitu. Kalau dari sisi pendapatan juga gitu. Dari sisi pendapatan juga ada yang tadi ya sekatan kopoh dan rapuh gitu ya. Nah, kenapa? Karena walaupun pendapatannya ditargetkan cukup besar tadi ya 3.147,7 triliun, tapi sebenarnya itu dibangun dari asumsi salah satunya ya penerimaan perpajakan yang besar. Dan penerimaan perpajakan yang besar itu dari mana? Dari asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan mencapai 5,4%. Yang itu sebenarnya kalau dari hitung-hitungan dan pengalaman kita selama ini gitu, asumsi yang sangat-sangat optimistik gitu. Oke. Nah, begitu nggak tercapai asumsi itu gitu ya, maka skenario ini menjadi nggak relevan gitu, menjadi lain ceritanya gitu. Baik. Ini menarik. Nah, Bu Sarmila, kalau kita bicara dari sisi efisiensi anggaran tahun ini, kemudian apakah ini bisa dimaksimalkan juga untuk mendorong program-program prioritas terkait dengan yang dukungan terhadap dunia usaha lah begitu, sehingga tidak ada keseimbangan juga di sana begitu. Ya, saya melihat dari 3.700 APBN ini, sebagian besar itu adalah menjawab program-program prioritas pemerintah yang berbasis ekonomi kerakyatan. Oke. Di lain investasi dan manufaktur ya, investasi dan manufaktur. Nah, saya melihat ke depan ini program-program yang berbasis langsung ke ekonomi kerakyatan akan diperkuat oleh pemerintah melalui program-program dukungan seperti banyaknya
di sektor mikro dan kecil ya yang mereka akan sasar. Oleh karena itu secara pondasi ya Mas Akbar, kalau buat saya ekonominya justru baik karena ini penyebaran pemerataan ekonomi akan terjadi tidak pada satu kelompok orang atau tertentu saja, tetapi ini ekspansinya menyeluruh, basisnya adalah ekonomi kerakyatan yang langsung masuk ke desa-desa, ke kelurahan-kelurahan di tiap kabupaten kota di seluruh Indonesia, provinsi. Jadi kalau dari sisi saya melihat dan hutang kita masih bisa teratasi gitu ya, karena apa? Nilainya masih berapa persen dari total APBN yang kita rencanakan. Memang pendapatan kita masih 3.100 triliun dan defisitnya di 3.600. Tetapi ketika 1.400 triliun itu digelontorkan ke daerah-daerah, insya Allah produktivitasnya akan meningkat. Memang belum terasa di hari ini, tetapi mungkin dalam 2 tahun ke depan ini akan bisa dilihat dampaknya, tidak serta-merta satu hari itu. Jadi istilah ekonomi kita dibangun dengan keadaan keropos itu kita undang ya ke Mas ya, di mana keroposnya sehingga kita, kalau saya melihatnya sentimennya positif gitu ya. Karena nggak mungkin teman-teman pengusaha bisa ikut menambah IHSG-nya sampai 8.000, mau investasi banyak di sini kalau ekonomi kita keropos gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak. Makasih. Oke. Baik Bu Sarmila. Dan kalau kita cermati begitu terkait dengan belanja negara tahun ini juga telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua begitu yang sudah di atas 5% begitu. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Bu Sarmila, Pak Ahmad, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan belanja negara. Kita akan cermati seperti apa trennya dari tahun 2021 sampai dengan outlook 2025 dan juga era APBN di tahun 2026 mendatang. Ini dia trennya cenderung naik untuk belanja negara. 2024 3.350,3 triliun, kemudian outlook di tahun 2025 ini diharapkan menyentuh 3.527,5 triliun, kemudian tahun depan ditargetkan 3.786,5 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita cermati dari sisi defisit APBN. Ini trennya juga seperti apa, kita lihat dari tahun 2018 sampai dengan 2025 dan proyeksi di tahun 2026 mendatang targetnya. Ini dia sempat memang di tahun 2020 karena kita tahu juga ada pandemi COVID-19, tapi setelah itu 6,14% terhadap PDB, turun terus terendah di 2023 1,65% terhadap PDB, kemudian mengalami tren di atas 2% dalam 3 tahun terakhir, dalam artian di tahun 2025 ini diharapkan proyeksinya sekitar 2,78% terhadap PDB dan tahun depan diharapkan turun menjadi 2,48% terhadap PDB. Selanjutnya belanja negara tahun 2026 di mana alokasinya tadi 3.786,5 triliun rupiah. Untuk belanja pemerintah pusat sekitar 3.136,5 triliun, ada perubahan atau mengalami kenaikan sekitar 7,3% dari tahun 2025. Sementara transfer ke daerah 650 triliun ini mengalami penurunan sekitar 24,8% dari tahun 2025. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, kemudian Pak Ahmad Akbar Susanto. Baik, Bu Sarmila, kalau kita lihat dengan beberapa informasi data yang tadi sudah disampaikan. Nah, kalau kita bicara mengenai kontribusi belanja negara, pemerintah, kemudian sampai juga dengan mungkin pemerintah daerah, Anda melihat seperti apa sih korelasinya dengan dunia usaha, geliat aktivitas bisnis di daerah, kemudian sampai di pusat atau di kota-kota besar begitu, Bu Sarmila? Ya, Mas Pras, saya melihat ya tren APBN kita ini benar-benar dikelola sangat hati-hati. Coba lihat dalam 5 tahun terakhir ya, peningkatannya itu nggak banyak-banyak ya, paling 7%, 10%. Jadi memang
Ibu Menteri Keuangan dan pemerintah ini betul-betul menjaga ya APBN-nya kita itu pembelanjaannya itu betul-betul diatur dengan baik. Nah, ini di sini kelihatan kan bahwa naikannya itu dari 2.700 jadi 3.000, 3.000 jadi 3.100, dari 3.100 jadi 3.300, 3.500 sampai sekarang 3.700. Artinya kehati-hatian tetap menjadi prioritas pertama dan utama dalam mengelola APBN ya. Dan kemudian defisit juga makin hari makin dikontrol ya prosentasenya tadi dari yang tadinya 6% menjadi 2,4 di tahun 2026 ini diprediksi. Jadi betul-betul defisit itu dijaga. Nah, inilah yang membuat fondasi ekonomi kita kuat. Dan yang menarik, banyak sekali di pengusaha-pengusaha kita itu tidak melaporkan secara keseluruhan pajak daripada usaha-usaha yang dilaksanakannya. Karena umumnya di Indonesia ini kelasnya middle low. Middle low itu laporan pajak, laporan usaha, itu tidak tercapture secara nasional. Jadi sebenarnya fondasi ekonomi Indonesia ini sangat kuat dan saya optimis untuk ke depan ini kita lebih bersatu, menyemangati untuk sama-sama bisa membangun ekonomi kita secara keseluruhan dan membuat ekonomi kita dapat bersaing di kancah global. Begitu, Mas. Baik. Nah, Pak Ahmad, lantas bagaimana Anda melihat, kalau kita lihat kan peran dari pemerintah saat ini adalah mendorong perekonomian dari wilayah pedesaan begitu, sehingga diharapkan tadi ada koperasi Desa Merah Putih, kemudian juga alokasi anggaran juga masih terus dilakukan saat ini. Anda melihat bagaimana? Apakah desa bisa menjadi motor juga nih untuk penggerak ekonomi nasional kita begitu ke depannya? Ya, tentu saja tadi ya, sekali lagi anggaran ini kan ekspansif gitu ya. Ekspansif ditunjukkan bahwa pemerintah ini pengen punya belanja yang besar, harapannya belanja yang besar itu menggerakkan perekonomian. Walaupun tadi sudah saya katakan bahwa belanjanya itu nanti realnya nggak segede angkanya gitu, karena sebagian akan digunakan untuk hal-hal yang tidak langsung digunakan dalam perekonomian. Nah, di antara yang digunakan dalam perekonomian itu kan tadi ada banyak ya, pemerintah sudah menyebutkan 8 program prioritas begitu ya, dan seterusnya. Nah, termasuk di situ kan kita tahu bahwa APBN itu dari sisi belanja kan bisa dibagi dua. Belanja yang akan dialokasikan untuk pemerintah pusat, belanja pemerintah pusat, dan ada belanja yang akan ditransfer ke daerah, TKD yang transfer ke daerah. Nah, dari transfer ke daerah itu nanti ada 2 transfer ke daerah yang berupa ke pemerintah daerah otonom, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga nanti sebagian ke transfer ke desa. Nah, dari situlah maka kemudian memang APBN ini diharapkan juga tetap bisa menggerakkan perekonomian Indonesia melalui skema itu, gitu ya. Meskipun mungkin terkait dengan transfer ke daerah ini ada satu poin yang bisa saya catat, gitu ya, bahwa untuk tahun ini, gitu, terlepas ini setuju nggak setuju ya, angkanya menunjukkan bahwa untuk tahun ini transfer ke daerah itu turun, gitu ya. Jadi transfer ke daerah turun, yang ini berbeda dengan alokasi untuk pemerintah pusat. Jadi yang terjadi saya boleh mengatakan di situ mungkin semacam resentralisasi. Terlepas ini resentralisasi itu bisa pro dan kontra. Orang bisa melihatnya sebagai sesuatu yang baik, bisa juga melihatnya sebagai sesuatu yang tidak baik. Tapi itu benar-benar terjadi dari angkanya. Karena apa? Karena dari total APBN, belanja APBN itu transfer ke daerahnya turun gitu. Sementara pada waktu yang sama belanja untuk pemerintah pusatnya meningkat gitu. Tapi itu satu catatan yang perlu disampaikan. Baik, nah supaya ini seimbang lagi, perlukah ada keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah lagi begitu, dalam artian sinkronisasi kebijakan, sehingga benar-benar diharapkan begitu bahwa kebijakan ekonomi pemerintah pusat ke daerah juga bisa sama begitu, dalam artian untuk bisa mengejar lagi target-target pertumbuhan roda-roda perekonomian baru mungkin di daerah begitu, Pak Ahmad. Ya, sebenarnya kan begini ya. Sebenarnya ketika tadi kita katakan bahwa belanja itu dialokasikan untuk pemerintah pusat, kan sebenarnya belanjanya juga sebagian di daerah ya, supaya lebih objektif gitu ya. Bahwa sebagian juga akan dibelanjakan daerah. Ketika pemerintah punya program MBG kan juga dilaksanakan seluruh Indonesia. Ketika pemerintah punya program misalnya bantuan sosial kan juga bantuan sosial seluruh Indonesia gitu ya. Ini hanya soal aktornya, siapa pelakunya gitu ya, pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, saya sepakat bahwa tentu saja harus ada harus terjadi koordinasi yang baik lah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini gitu. Terus saja poinnya adalah bahwa kebijakan itu nanti harus diikuti dengan komunikasi yang baik antara level pemerintahan yang berbeda begitu, sehingga kemudian semuanya siap gitu. Baik. Nah,
Dari Kadin sendiri lagi, Bu Sarmin, Anda melihat butuh insentif, dukungan, bentuk kehadiran negara lagi seperti apa sehingga bisa menjadi salah satu booster nih untuk roda perekonomian dari sisi industri kah, pelaku usaha begitu dari tingkat daerah sampai dengan pusat yang diharapkan memang lagi-lagi bisa mendorong mengejar target pertumbuhan ekonomi kita di tahun depan kan dipatok 5,4% begitu Bu Sarmin. Ya, jadi Pak Pras, itu tadi yang disampaikan Pak Akbar itu benar. Jadi 3,1 triliun itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah pusat, nanti eksekusinya juga tetap di daerah. Dan menjadi turun kemarin itu 600 triliun itu diberikan ke desa dan pemerintah kabupaten kota. Ini dengan asumsi bahwa banyak sekali 8 prioritas program utama yang memang harus dikendalikan secara utuh dari pusat. Oleh karena itu, untuk pengusaha khususnya di Kadin Indonesia, kita punya 4 kick-off kegiatan yang memang mendukung program pemerintah. Yang pertama itu adalah kick-off untuk bagaimana mensukseskan program MBG, makan bergizi gratis. Yang kedua adalah tentang pemeriksaan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah transmigrasi migrasi tenaga kerja migran itu juga menjadi prioritas. Dan yang terakhir adalah bagaimana membangun perumahan yang layak huni untuk masyarakat. Jadi 4 sektor itu yang memang menjadi kick off-nya dari Kadin Indonesia yang akan nanti kami bersungguh-sungguh untuk membantu pelaksanaan dari program itu sehingga APBN yang tadi sudah diberikan pemerintah secara keseluruhan itu bisa betul-betul bermanfaat dan kami mendukung secara konkret memberikan solusi secara konkret nyata dalam pelaksanaan. Dan hari Minggu lalu kita sudah banyak sekali dapur-dapur EBG yang kita sudah bantukan gitu Pak dan kita laksanakan. Oke, nah dari sisi pelaku usaha bagaimana dengan kebijakan efisiensi anggaran juga yang kemungkinan akan dilanjutkan begitu di tahun 2026, Bu Sarmila? Efisiensi yang dilakukan ini mungkin efisiensi yang tidak berdampak langsung secara usaha untuk di bidang infrastruktur dan manufaktur. Ini lebih banyak sektor-sektor real yang sekarang ini bergerak Pak, justru dibanding dengan infrastruktur. Jadi sebenarnya pilihan-pilihan usaha saja yang sekarang ini dibantu oleh pemerintah. Tapi sebenarnya industri-industri yang berbasis pertanian, industri yang berbasis ke manufakturan seperti ini akan berkembang ini ke depan yang berbasis misalnya contoh industri yang berkaitan dengan manufaktur, pembuatan peralatan pertanian itu akan bergerak lebih cepat tahun ini. Dan yang kedua juga akan bergerak lagi adalah industri-industri yang berbasis dengan untuk menyukseskan 8 program prioritas itu tadi. Baik. Nah, Pak Ahmad, lantas bagaimana dengan program-program ataupun kebijakan pemerintah begitu untuk menjadi stimulus perekonomian ataupun daya beli masyarakat sejauh ini begitu? Apakah ini potensinya juga masih akan terus berlanjut begitu dari sisi stimulus yang diberikan kepada masyarakat, dunia usaha begitu sehingga ya mau tidak mau ini pasti akan juga memberikan dampak yang cukup signifikan juga nih, untuk bisa menggerakkan lagi ekonomi di tahun 2026 mendatang ini Pak Ahmad. Ya, saya mungkin terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya juga dan juga pertanyaan ini. Jadi sebenarnya kalau saya melihat kan yang dilakukan itu tidak istilah yang sering digunakan efisiensi, tapi menurut saya sebenarnya yang lebih tepatnya adalah realokasi anggaran, di mana pemerintah memotong sebagian anggaran di dalam APBN dan dialokasikan untuk anggaran yang lain yang menjadi prioritas pemerintah, begitu. Nah, tahun 2025 memang ini sempat menjadi masalah, menjadi isu. Kenapa? Karena proses ini dilakukan di tengah jalan, dan ketika proses realokasi itu dilakukan di tengah jalan ada catatannya. Satu, ketika anggaran itu diambil dari sebagian program-program yang tadinya sudah ada, maka otomatis program itu berhenti atau minimal sempat di waktu itu kan diblok oleh Menteri Keuangan ya. Nah, tapi kemudian pada waktu yang sama anggarannya kan dialokasikan untuk hal-hal yang lain untuk program-program prioritas pemerintah. Sayangnya pada waktu itu sampai hari ini saya kira sebagian belum terlaksana, sehingga apa yang terjadi? Uangnya nganggur gitu. Jadi uangnya nganggur berhenti, sehingga tidak bisa segera memberikan efek bagi perekonomian. Nah, poin saya adalah pada tahun 2026 situasi ini mungkin agak berbeda. Kenapa? Karena tahun 2026, kalaupun realokasi anggaran itu masih tetap dilakukan, misalnya kan yang sering dikatakan kan realokasi anggaran berupa pemotongan anggaran peserta dinas yang dianggap tidak perlu, pemotongan anggaran konsultan macam-macam yang dianggap tidak terlalu perlu, kan sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Sejak sekarang kementerian, lembaga, pemerintah
daerah gitu sudah siap-siap, udah tahu tahun depan nggak boleh ini harus ada yang akan dikurangi, tapi udah siap kan dari awal gitu, sehingga mungkin efek yang terjadi pada tahun 2025, tahun 2020 mestinya sudah tidak akan terjadi efek dari tadi realokasi anggaran itu, di mana di satu sisi yang sudah disiapkan, sudah direncanakan nggak bisa dilakukan karena diblok anggarannya, sementara pada waktu yang sama anggaran yang tadi dikasih anggaran baru nggak siap sehingga belum terlaksana, dan itu membuat kemanfaatan dari anggarannya menjadi tidak maksimal gitu. Oke, berarti memang perlu ada lagi sinkronisasi begitu bagaimana upaya pemerintah jadi bisa memanfaatkan artinya secara gini, kalau saya boleh optimal mengatakan begitu tahun ya. depan saya akan melihat program tadi, upaya untuk realokasi anggaran itu sedikit lebih optimistik dibandingkan sekarang. Maksudnya efeknya akan sedikit lebih bagus karena apa? Karena udah disiapkan dari jauh-jauh hari kan gitu. Oke, baik. Pak Ahmad, Bu Sarmila, sayang sekali waktu terbatas ini, tapi terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan begitu kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Sarmila. Pak Ahmad, terima kasih. Terima kasih Mas Bas, terima kasih Bu Sarmila. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.